Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumandorwan. Kali ini kita akan membahas lagi bagaimana supaya bisa memelihara tetap keras pada usia berapa saja. Baik, kita membahas dari pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar. Ya. Pertama dari Bapak Goni Daniel, 8438. Saya bacakan ya. Saya umur 71 tahun, keras normal tapi cuma pagi hari. Sesudah subuh, tapi dalam sebulan paling 3 kali. Gimana biar berdiri setiap diperlukan? Jadi dalam sebulan itu cuma bisa berdiri keras 3 kali, mungkin begitu maksudnya ya. Dan ini ada dari Denny Oppo. Dok, kenapa saya kadang hebat, kadang loyo? Nah, baik. Jadi saya akan menjelaskan pada Anda, apa sih yang membuat Mr. P laki-laki itu bisa berdiri keras dan bisa punya stamina yang cukup. Ya, kita bicara Mr. P-nya, bukan stamina fisik, ya. Baik, tapi sebelum menjawab, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yesua Hamasya, Salam Kebajikan Rahayu. Nah, proses supaya bisa berdiri, ereksi, itu diperlukan beberapa hal. Pertama, rangsang, berarti ada sistem syaraf, ya. Kedua, kesehatan pembuluh darah, ya, sehingga pembuluh darahnya elastis. Dan ketiga, tentu kualitas darahnya. Ya, kualitas darah yang masuk ke dalam alat vital laki-laki sehingga dia bisa berfungsi dengan normal. Saya nggak bicara yang terlalu ribet, saya pengen yang gampang tapi dasarnya. Nah, ketika seseorang bisa berdiri kadang-kadang, terus kemudian kadang-kadang tidak mau bisa berdiri, itu ada beberapa kemungkinan. Ya, nah kemungkinan pertama adalah kemampuan alat vital untuk menghasilkan oksida nitrit sudah berkurang. Dan bukan hanya di alat vital, tapi di seluruh tubuh. Oksida nitrit itu adalah molekul gas yang dihasilkan oleh bagian dinding dalam pembuluh darah, ya, sehingga pembuluh darah bisa membuka. Nah, proses ereksi terjadi kan ketika pembuluh darah membuka, darah masuk, kemudian darah dikunci di dalamnya sehingga penis bisa berdiri tetap keras. Nah, proses pembukaan itu terhambat. Kenapa? Karena ada penyumbatan pembuluh darah, baik di alat vitalnya maupun di seluruh tubuh. Nah, artinya apa? Artinya kita membutuhkan bantuan dari luar apabila sudah telanjur terjadi penyumbatan. Nah, siapa saja yang sudah mengalami telanjur penyumbatan, misalnya Anda yang punya masalah diabetes, Anda yang punya masalah hipertensi, Anda yang punya masalah kolesterol tinggi, atau secara sederhana ya memang karena mengalami masalah penuaan, kayak Pak Daniel ini ya, umur 70 tahun. Itu adalah satu proses yang alamiah terjadi. Nah, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama tentu adalah olahraga. Nah, dengan olahraga kita memaksa tubuh untuk memproduksi oksida nitrit. Pendekatan kedua adalah mensuplai tubuh kita dengan makanan yang kaya akan bahan baku nitrat dan atau bahan baku yang memicu proses pengeluaran nitrit dari nitric oxide dari pembuluh darah. Misalnya apa? Misalnya 1, cabai. Misalnya 2, bawang putih. Misalnya 3, bawang merah. Loh, jadi kayak sambal. Betul. Nah, mungkin contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya buah-buahan seperti apa? Seperti semangka, kemudian delima, kemudian anggur hitam. Loh, kok buah-buahan yang ternyata rasanya juga manis? Nah, untuk yang diabetes mungkin harus hati-hati. Jadi dengan rutin mengkonsumsi buah-buahan ini akan membantu untuk tubuh bisa memproduksi oksida nitrit lebih baik. Nah, yang ketiga adalah Anda menggunakan alat bantu yang saya sebut dengan teknologi laser. Teknologi laser itu teknologi yang dipakai di pergelangan seperti jam. Nanti kita pakai. Nah, dia bisa membantu meningkatkan produksi oksida nitrit secara alami. Nah, ini adalah teknik-teknik natural yang bisa dipakai. Seandainya butuh banget, nah misalnya memang ini ada alasan untuk ya kepentingan suami istri ya, Anda bisa menggunakan obat untuk membantu meningkatkan oksida nitrit. Jadi ketika namanya obat, artinya ya memang harus sesuai dengan petunjuk dari dokter. Anda butuh konsultasi misalnya. Nah, obat-obatan apa? Sildenafil, Vardenafil, atau Tadalafil. Pilih salah satu, nanti mungkin diskusi dengan dokter Anda bisa mendapatkan saran-saran untuk memilih penggunaan obat-obatan itu. Ya. Nah, itu ketika berbicara tentang proses pembukaan pembuluh darah. Nah, yang kedua yang mau saya bahas pada Anda adalah tentang hormon testosteron. Nah, testosteron adalah hormon yang selama ini terasosiasi di kepala kita
untuk secara umum ya, adalah tentang kekuatan otot. Untuk atlet, kalau Anda yang usianya sudah panjang di atas 50 tahun mungkin masih ingat dulu skandal terbesar dari yang namanya Ben Johnson, pelari sprint yang ketahuan pakai doping namanya Decadurabolin kalau nggak salah ya. Nah, kemudian juga mungkin Anda ingat bintang film laga Arnold Schwarzenegger ya, badannya berotot besar, dan ternyata kemudian dia mengakui bahwa dia dulu menggunakan testosteron. Nah, testosteron adalah tujuannya memang untuk aktivitas fisik ya, baik untuk atletik, untuk angkat besi, binaraga, powerlifter, dan lain sebagainya. Nah, tapi di kalangan kedokteran, testosteron juga dipakai untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Nah, satu lagi adalah testosteron itu memang dipakai untuk alat bantu sebagai bagian dari obat untuk anti-aging medicine, untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, peran testosteron ini selama ini yang orang pikir hanya untuk otot saja, dan di kalangan medis hanya untuk darah merah saja. Ternyata lebih dari itu. Ternyata testosteron juga berperanan pada kekuatan otot-otot di dasar panggul. Mungkin Anda selama ini pernah mendengar istilah latihan Kegel ya, latihan otot-otot dasar panggul. Nah, otot dasar panggul itu adalah sama seperti otot-otot lain di tubuh kita, otot rangka yang membutuhkan hormon testosteron. Nah, ketika Anda mengalami penuaan, hormon testosteron turun. Ketika Anda mengalami proses penyumbatan pembuluh darah menuju testis, testosteron turun. Ya. Ketika Anda nutrisinya tidak cukup, testosteron turun, produksinya. Ya, jadi kualitas otot-otot dasar panggul tadi tidak optimal untuk membantu proses ereksi. Kemudian testosteron juga berperanan pada kekuatan pembuluh darah. Pembuluh darah itu, kalau Anda lihat dinding pembuluh darah itu, bagian tengahnya itu otot polos. Nah, semua otot di tubuh kita dipengaruhi oleh hormon testosteron. Ketika hormon testosteron turun karena penuaan, karena penyumbatan pembuluh darah, karena kurangnya nutrisi, menurun kualitasnya. Artinya, kualitas pembuluh darah yang bisa membantu supaya Mr. P bisa berdiri dengan keras, itu terganggu. Kebayangkan, jadi ada dua otot yang berperanan penting, otot dasar panggul dan otot polos pada pembuluh darah. Kalau otot dasar panggul itu otot rangka ya. Otot pembuluh darah itu otot polos, terganggu karena penurunan testosteron, maka ya seperti yang dialami mungkin contoh dari Pak Daniel dan Pak Denny Opo ini, yang mungkin Anda alami juga. Itu sebabnya dengan sadar mengkondisikan agar hormon testosteron pada tubuh kita optimal itu penting. Dan ini bisa dilakukan dengan cara yang natural, kemudian penggunaan testosteron sesuai dengan anjuran dokter, atau kombinasi keduanya. Ya. Nah, kalau misalnya penggunaan testosteron natural, Anda bisa mengkonsumsi rutin ya. Jadi bukan kalau lagi butuh pakai, enggak, memang rutin Anda butuhkan. Anda misalnya bisa mengkonsumsi apa? Pasak bumi secara rutin. Anda bisa mengkonsumsi cordyceps secara rutin. Anda bisa mengkonsumsi tribulus secara rutin. Anda bisa mengkonsumsi jahe hitam secara rutin. Nah, jahe hitam juga bisa dalam bentuk yang sudah jadi, dalam bentuk kopi yang sudah jadi juga ada ya. Saya tidak bilang harus pakai jahe hitamnya, tapi maksudnya adalah saya pengen kasih contoh bahwa itu ada yang sudah jadi. Nah, itu bahan naturalnya. Nah, kemudian kalau yang versi sintetis adalah ya penggunaan preparat testosteron, dan ini harus dilakukan oleh dokter. Ya, sebaiknya diperiksa juga fungsi livernya, kemudian dikontrol kualitas darah dan pembuluh darahnya, karena penggunaan testosteron itu punya kecenderungan menyebabkan pengentalan darah. Itu sebab itu harus dikontrol. Ya, itu sebabnya harus ada dalam pengawasan dokter. Ya, dan ketiga, ya Anda menggunakan testosteron yang dimasukkan ke dalam tubuh oleh dokter, sambil Anda juga mengkonsumsi produk-produk natural tadi. Jadi sehingga penggunaan testosteron, preparat testosteron tadi tidak terlalu sering. Ya, memang pada beberapa orang dilakukan tiap bulan sekali, ya, ada yang tiap 2 minggu sekali, tiap 3 minggu sekali, ntar diatur aja. Nah, misalnya dia pengen cukup 1 bulan sekali, ya, nah sisanya adalah menggunakan produk-produk natural. Nah, tentunya ketika kita membahas bahan-bahan ini, baik untuk kesehatan pembuluh darah dan kemudian kualitas dari testosteron tadi, tetap akan bermanfaat dan bermakna optimal kalau Anda melakukan aktivitas olahraga. Jalan kaki, berenang, bersepeda sebagai aktivitas aerobik Anda boleh pilih.
Tanpa aktivitas aerobik, sirkulasi darah Anda nggak optimal. Ya. Nah, kedua, latihan fitness atau latihan beban untuk membantu kekuatan dan memelihara kekuatan otot. Nah, untuk otot dasar panggul yang dilatih minimal ada 2 macam. Pertama adalah latihan squat, berdiri dan jongkok, dan kemudian latihan Kegel. Harus dilatih nih, dua-duanya rutin. Ditambah dengan rutin latihan aktivitas aerobik sehingga sirkulasi darah ke dasar panggul itu bisa menjadi optimal, maka mudah-mudahan, saya tidak janji, mudah-mudahan kekuatan ereksi Anda bisa menjadi lebih optimal. Jika Anda membutuhkan konsultasi, silakan datang ke klinik saya, hubungi, ngobrol-ngobrol di sini sama saya, konsultasi. Dan jika Anda punya kendala yang mengganggu aktivitas Anda untuk berolahraga, misalnya nyeri pinggang, saraf kejepit, sakit bahu, sakit paha, sakit lutut, ya, pada pergelangan kaki Anda sakit, Anda juga boleh menghubungi saya di sini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong di-share, like, dan subscribe bagi yang belum. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu dari saya.